Baik, kita lanjutkan dengan topik output dari penelitian rancangan. We already concluded that design research results in intervention. Kita sudah menyimpulkan bahwa penelitian rancangan menghasilkan suatu intervensi atau intervensi-intervensi. Nah, intervensi itu kita sering menyebutnya sebagai prototipe atau perwarupa. Berupa apa itu? Berupa program, produk, dan proses. Di sini disebutkan programs, product, and processes. And in design principle, dan menghasilkan kaidah-kaidah rancangan or intervention theory atau teori intervensi. Nah, ini yang berbeda dengan kebanyakan yang selama ini kita pahami, bahwa kebanyakan penelitian pengembangan itu tidak mengaitkannya dengan menghasilkan pengetahuan teoretik ini. Padahal di sini disebutkan yang menjadi penelitian pengembangan atau menjadi design research apabila dalam tujuannya juga menyebutkan bahwa ini akan menghasilkan teori kecil yang disebut intervention theory atau teori intervensi. A third output of design research, output ketiga dari penelitian rancangan is professional development, adalah pengembangan profesional of the participants, dari para partisipannya. Nah, ini kan di dalam penelitian pengembangan ini kan ada pengguna, ada perancang, ada murid, ya. Sehingga para partisipannya itu sebetulnya juga mengalami apa yang disebut sebagai professional development atau pengembangan profesi involved in the research, yang terlibat di dalam penelitian. Jadi penelitian pengembangan juga harus meminterkan para penggunanya. Gitu. Saya masih ingat ada seorang teman yang melaksanakan itu, sebelum melaksanakan penelitian pengembangan itu uji coba, maka dia harus dilatih dulu sehingga pintar, gitu. Sehingga pintar. Sehingga di sini ada aspek learning yang sangat tinggi bagi para partisipan, baik partisipan dalam arti peserta didik atau mahasiswa maupun user yang akan menggunakan produk tadi itu, termasuk penelitinya tentu saja juga menghasilkan memiliki manfaat berupa peningkatan kemampuan, ya, di dalam proses ini semua. Each of this, masing-masing output dari masing-masing output tadi itu, ada 3 tadi itu, is briefly discussed, akan dibahas secara ringkas. Saya tidak akan membahas ini, nanti di pertemuan yang lain akan kita bahas. Tetapi intinya ada 3 output, ya. Yang pertama adalah produknya itu sendiri, prototipenya itu sendiri yang teruji. Yang kedua adalah teori, dan yang ketiga adalah pengembangan profesional. Jadi ada 3 keluaran atau 3 output dari apa itu penelitian pengembangan. Kita akan lewati semua itu, termasuk di sini ada pembedaan mengenai pada halaman 24 itu ada pembedaan antara validation studies atau studi validasi dengan development studies atau studi pengembangan. Nah, teman-teman tentu ingat ada yang namanya sejumlah penelitian eksperimen yang dilaksanakan oleh teman-teman di kakak-kakak kelas saudara. Itu ada yang melaksanakan itu dengan metode eksperimen. Itu termasuk dalam kelompok yang disebut sebagai studi validasi atau studi pensahihan. Ini di sini dibedakan supaya kita tahu bahwa penelitian pengembangan tidak sekedar menguji apakah sesuatu itu valid atau tidak, tetapi yang terpenting adalah mengembangkan sebuah produk yang memenuhi sejumlah persyaratan. Nanti akan kita bahas khusus persyaratannya apa yang kita masukkan sebagai topik yang disebut sebagai kualitas atau uji kualitas atau kendali mutu penelitian